Bayangkan sebuah dunia di mana satwa yang telah bertahan hidup selama jutaan tahun mendadak lenyap tanpa sisa dalam hitungan dekade. Di ujung barat Pulau Jawa, di balik rapatnya vegetasi hutan yang hampir tak tersentuh peradaban modern, sebuah rahasia besar sedang dipertaruhkan. Disinilah, di bawah kanopi hijau yang lembab, hidup salah satu mamalia paling langka dan paling terisolasi di planet bumi. Saat kita berbicara hari ini, jumlah mereka di seluruh dunia tidak lebih dari isi satu gerbong kereta komuter yang padat. Hanya ada sekitar 80 hingga 87 ekor saja yang tersisa. Tidak ada satupun di kebun binatang, tidak ada satupun di penangkaran buatan. Jika kelompok kecil yang ada di ujung pulau ini punah, maka selesailah sudah sejarah panjang mereka di bumi. Mengapa hewan sekuat dan sebuas ini bisa terpojok hingga ke garis batas kepunahan? Dan apa yang sebenarnya terjadi di habitat terakhir mereka? Secara ilmiah, makhluk ini dikenal dengan nama Rhinoceros sondaicus. Di kalangan peneliti, mereka sering dijuluki sebagai sang satria berbaju zirah karena tampilan fisiknya yang menyerupai armada perang kuno. Kulit mereka tebal, berwujud lipatan-lipatan besar yang elastis, namun sekeras baja di area bahu, punggung, dan pantat. Lipatan kulit ini memberi mereka perlindungan maksimal saat menerobos ranting-ranting tajam di dalam hutan primer yang rapat. Namun, berbeda dengan sepupu mereka di Afrika atau Sumatera yang memiliki dua cula, badak Jawa adalah jenis badak bercula satu. Cula ini berukuran relatif kecil, biasanya kurang dari 20 cm. Pada beberapa kasus, badak Jawa betina bahkan tidak memiliki cula sama sekali, atau hanya memiliki tonjolan kecil yang samar. Meskipun tubuhnya mampu mencapai berat hingga 2,3 ton dengan panjang lebih dari 3 meter, badak Jawa adalah raksasa yang lembut dan pemalu. Mereka adalah hewan soliter yang menghabiskan sebagian besar hidupnya sendirian. Mereka memiliki penglihatan yang sangat buruk, namun kekurangan itu ditebus dengan indera penciuman dan pendengaran yang luar biasa tajam. Sedikit saja mencium aroma manusia atau mendengar patahan ranting yang tidak biasa, mereka akan langsung berlari kencang, membelah hutan untuk bersembunyi. Sebagai hewan herbivora sejati, mereka adalah pemilih makanan yang sangat ulung. Mereka memakan ratusan jenis pucuk daun muda, ranting kecil, dan buah-buahan yang jatuh ke tanah. Mereka juga membutuhkan kubangan lumpur setiap hari untuk menurunkan suhu tubuh dan melindungi kulit sensitif mereka dari gigitan parasit serta serangga hutan. Melihat kondisinya saat ini, sulit dipercaya bahwa ratusan tahun lalu, badak Jawa adalah penguasa daratan Asia Tenggara. Wilayah jelajah mereka membentang luas, mulai dari Assam di India, melewati Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, semenanjung Malaysia, hingga ke Pulau Sumatera dan Jawa. Mereka tidak hanya hidup di dataran rendah, tetapi juga mendaki lereng-lereng gunung berapi yang tinggi. Lalu, apa yang mengubah segalanya? Jawabannya adalah ekspansi manusia dan keserakahan. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, perburuan badak menjadi simbol status sosial dan olahraga elit bagi para petualang serta pejabat kolonial. Ribuan badak ditembak jatuh demi diambil culanya. Dalam pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia, cula badak dipercaya memiliki khasiat magis untuk menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari demam tinggi hingga penyakit kronis. Mitos tanpa dasar ilmiah inilah yang memicu pembantaian massal secara global. Satu persatu populasi mereka di daratan Asia musnah. Pada tahun 2010, badak Jawa terakhir di daratan Asia Tenggara ditembak oleh pemburu liar di Taman Nasional Chat Tien, Vietnam.
Kejadian tragis itu menandai kepunahan total subspesies daratan Asia dan menyisakan satu-satunya harapan hidup spesies ini di satu tempat saja di seluruh alam semesta. Taman Nasional Ujung Kulon, Indonesia. Menaruh seluruh telur dalam satu keranjang yang sama adalah tindakan yang sangat berbahaya. Analogi itulah yang paling tepat untuk menggambarkan nasib badak Jawa saat ini. Karena seluruh populasi yang tersisa menumpuk di ujung kulon, spesies ini menghadapi risiko kepunahan instan yang sangat mengerikan akibat faktor alam. Ancaman terbesar pertama adalah bencana geologi. Ujung Kulon terletak sangat dekat dengan Gunung Anak Krakatau yang aktif di Selat Sunda. Jika terjadi letusan skala besar yang memicu tsunami dahsyat, seperti peristiwa sejarah tahun 1883, seluruh habitat dataran rendah Ujung Kulon bisa tersapu bersih dalam hitungan jam. Jika itu terjadi, badak Jawa akan punah seketika dari muka bumi tanpa sempat kita selamatkan. Namun, ancaman tidak hanya datang dari langit atau laut. Di dalam hutan itu sendiri, perang sunyi sedang terjadi. Tanaman langkap, Arenga obtusa, sejenis palem asli hutan Ujung Kulon, tumbuh secara invasif dan tidak terkendali. Tanaman ini menutup sinar matahari, sehingga tanaman-tanaman kecil yang menjadi makanan utama badak Jawa tidak dapat tumbuh. Akibatnya, ruang gerak dan ketersediaan pangan bagi badak semakin menyempit. Selain itu, ada ancaman tak kasat mata bernama penyakit menular. Hewan ternak warga seperti sapi dan kerbau seringkali beraktivitas di sekitar batas Taman Nasional. Penyakit seperti Septicemia epizootica atau ngorok yang dibawa oleh ternak dapat dengan mudah menular ke populasi badak. Mengingat variasi genetik badak Jawa sangat rendah akibat perkawinan sedarah, inbreeding, sistem imun mereka sangat rentan. Satu wabah penyakit saja cukup untuk melenyapkan separuh populasi yang tersisa. Meskipun situasinya tampak kelam, kita tidak tinggal diam. Di garis depan ada orang-orang luar biasa yang mempertaruhkan kenyamanan dan keselamatan mereka demi melindungi satwa ini. Mereka adalah tim patroli hutan dan para peneliti yang tergabung dalam Rhino Protection Unit. Setiap bulan, mereka berjalan kaki puluhan kilometer, menembus hutan rimba yang pekat, menyeberangi sungai penuh buaya, dan menghadapi gigitan serangga beracun. Tugas mereka sangat berat, memastikan tidak ada pemburu liar yang masuk, mencopot jerat-jerat kawat yang dipasang secara ilegal, serta merawat ratusan kamera trap yang dipasang di seluruh sudut hutan untuk memonitor kesehatan dan kelahiran anak badak baru. Upaya penyelamatan kini juga difokuskan pada restorasi habitat. Secara berkala, petugas menebang tanaman langkap secara manual agar tumbuhan pakan badak bisa kembali berkembang biak. Selain itu, wacana jangka panjang yang paling krusial adalah mencari rumah kedua bagi badak Jawa. Para ahli sedang mengkaji lokasi hutan lain di Pulau Jawa yang aman dan cocok agar populasi badak bisa dipecah. Strategi ini sangat penting untuk menghindari risiko kepunahan total jika bencana alam melanda Ujung Kulon. Setiap kali sebuah kamera pemantau menangkap siluet anak badak yang baru lahir, disitulah secercah cahaya harapan kembali menyala. Itu adalah bukti otentik bahwa badak Jawa belum menyerah. Mereka masih berjuang untuk bertahan hidup, melahirkan generasi baru di tengah segala keterbatasan dunia modern. Badak Jawa bukan sekedar angka di dalam buku biologi, dan mereka bukan sekedar objek foto yang eksotis. Mereka adalah warisan purba yang tak ternilai nilainya, sebuah pasak penting yang menjaga keseimbangan ekosistem hutan hujan tropis kita. Kehilangan mereka berarti kehilangan satu bab besar dalam sejarah evolusi kehidupan di bumi. Nasib mereka kini berada di tangan generasi kita. Apakah kita akan menjadi saksi mata dari kepunahan mereka, atau kita akan menjadi bagian dari generasi yang berhasil menyelamatkan mereka dari jurang kehancuran? Pilihan itu dimulai dari kepedulian kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.
Jangan lupa untuk menyukai, membagikan video ini agar lebih banyak orang yang peduli, dan klik tombol subscribe untuk terus mendukung konten edukasi alam liar lainnya. Sampai jumpa di kisah petualangan berikutnya.